aku fashion item kayak tas, sepatu, boots. Ini tuh bener-bener hobi aku sih untuk mengkoleksi tas dan boots gitu, dan aku memang suka banget sama produk-produk yang leather. Dan ini kebetulan Bokoroko memang basically mereka semuanya produknya itu memang leather kan, cuman karena kali ini kolaborasi jadi apa ya, semuanya tentang embroidery dan ini aku suka banget gitu. Jadi ini tuh bordiran guys, ini tuh bukan di print, bener-bener di apa ya, di bordir. Jadi kamu di rumah ada satu lemari yang isinya tas semua kah? Apa ada satu lemari yang isinya sepatu semua kah? Iya pastilah, lemari sepatu tuh isinya 2 pintu, itu isinya sepatu aku semua kayak gitu. Terus ada tas juga. Sebenarnya aku lebih suka koleksi sepatu sih ketimbang tas. Kalau tas kayak hanya sebagai pelengkap penampilan aja gitu. Yang paling utama itu buat aku sepatu. Soalnya kan kita pakai buat jalan kan, jadi harus benar-benar yang eye catchy, kemudian juga yang nyaman kayak gitu. Jadi di rumah anak-anak kayak protes nggak sih, ini mama sepatunya kebanyakan gitu atau gimana gitu? Alhamdulillah anak-anak belum ngerti ya. Anak-anak belum ngerti bahwa ini sepatu kebanyakan. Jadi ya udah, makanya mumpung mereka masih belum ngerti, dinikmatin aja timingnya sekarang. Atau malah waktunya kayak ini promosi mulu kayak live TikTok segala macam atau gimana ada Iya. kayak gitu mungkin dari anak. Alhamdulillah anak-anak aku sih apa ya, mereka tuh udah ngerti konsep kerja kayak apa, bahwa beli mainan, beli barang-barang yang mereka suka, bayar sekolah mereka itu harus pakai uang gitu, mereka paham. Terus maminya harus kerja kayak gitu supaya dapat uang gitu, bahwa oh untuk dapat uang itu butuh usaha yang nggak gampang, mereka paham. Alhamdulillah. Jadi nggak banyak drama. Cara memberikan pengertian anak seperti apa? Tiap kali misalnya ya, contoh kasus kayak tiap kali mereka ngerasa bete gitu karena mereka nggak sengaja ngerusakin mainan mereka kayak gitu. Terus mereka bilang kayak, mami beliin lagi. Emang kenapa, mainannya kemarin gitu? Iya, koko banting gini-gini. Ya udah, kalau gitu dibenerin dong. Nggak bisa, ya udah, kalau udah tahu nggak bisa berarti nextnya jangan dibanting ya gitu. Karena mami nggak bisa setiap saat beliin, karena beli ini kan harus pakai uang, harus kerja, dan koko kan harus sekolah, bukan berarti uang yang nggak ada nak, tapi kamu harus menghargai pemberian orang gitu, bahwa ini mami belinya pakai uang loh, mami harus kerja, mami capek gitu. Koko capek kan kalau kegiatan di sekolah? Iya capek, itu padahal cuma main doang kan, sebentar lagi. Mami harus ini loh, kasih lihat video aku kerja kan, mami harus live TikTok, mami harus ngoceh-ngoceh loh sampai berapa jam, mami harus syuting, nih kegiatannya kayak gini, kadang aku ajak juga kalau kasih kan ya. Jadi dia bisa ngerti gitu bahwa oh ternyata kerja tuh kayak gini ya, ternyata untuk dapat uang tuh nggak gampang ya. Jadi dia mulai bisa menghargai lah. Nah, kemarin kan sempat ini apa banyak produk yang telah datang lagi gitu, brand-brand yang kakak yang termasuk Dr. Richardly mungkin kan. Nah itu ada tanggapan nggak mengenai kemarin ada produknya Richardly yang ada dilaporin katanya masalah gitu, ada something gitu kan. Apa ya, dari sekian banyak kan pasti customernya nggak cuma 10 orang gitu ya. Kalau klinik Athena kan dari sekian banyak customer klinik Athena dari seluruh Indonesia, alhamdulillah lebih banyak yang merasakan khasiat dari produknya gitu. Lebih banyak yang merasa bahwa produknya ini bermanfaat, mereka puas, mereka suka, termasuk aku salah satunya. Bukan karena aku dibayar untuk jadi BA-nya klinik Athena, tapi karena memang aku sendiri merasakan produk-produk dan treatmentnya Athena memang bagus banget. Dan aku termasuk orang yang picky itu maksudnya pemilih banget. Dari awal aku memilih untuk bekerja sama klinik Athena karena sebelumnya juga ada beberapa daftar klinik-klinik yang lain yang mau bekerja sama, tapi aku untuk saat itu aku memilih Athena karena aku sendiri bisa melihat integritas dari pemiliknya, Dr. Richardly dalam hal ini. Terus juga aku ngelihat produknya juga, aku benar-benar detail untuk masalah ingredients, komposisinya. Aku nggak mau sembarangan pakai produk demi hanya untuk bisa dapat uang. Aku pengen benar-benar produk ini bisa bawa manfaat buat kulit aku, karena aku juga nggak mau mempromosikan sesuatu yang memang
bukan nggak manfaat lagi, tapi membawa keburukan untuk orang lain, karena kan promosi ini kan adalah bagian dari syiar juga. Jadi nggak mungkin lah aku menyampaikan sesuatu yang nggak amanah gitu, karena ya balik lagi kalau kita kan cari uang kan cari berkah ya gitu, bukan cuma sekedar cari cuan doang, cari uang doang. Artinya sekarang masih BA dan masih Masih. BA. Iya, kalau memang merasa itu valid ya silakan aja dibawa ke istilahnya ke lembaga hukum atau kemana gitu. Jadi ya supaya mengurangi mengurangi keributan dan drama-drama yang tidak diperlukan gitu. Kalau memang valid ya dibuktikan saja gitu. Jadi sendiri masih pakai produknya atau gimana? Masih pakai? Sampai hari ini alhamdulillah masih pakai, dan kemarin kan kebetulan juga Athena ulang tahun yang ke-11. Di situ lagi launching produk terbaru mereka, paket skincare mereka yang terbaru. Aku udah alhamdulillah udah pakai sampai hari ini dan cocok. Pas masalah ini muncul nih sebagai BA sempat ada komunikasi dengan Richard Lee nggak sih mengenai ini? Kalau untuk kasus ini enggak sih, karena kan gimana ya, bukan ranah aku juga ya untuk menanggapi komplainan atau komentar-komentar negatif ya, opini-opini miring kayak gitu. Yang bisa aku sampaikan di sini adalah aku merasakan khasiat dan manfaat yang sangat baik untuk kulit aku gitu. Artinya dengan laporan ini nggak bikin kamu jadi takut ya dengan Enggak dong, karena kan aku sendiri udah experience produknya langsung gitu di kulit aku, bukan cuma katanya. Jadi ibaratnya menjadi bagaimana kan pasti berat nih kayak bagi waktunya, kamu kerja dan ngurus anak. Nah itu kamu gimana sih caranya kamu kayak tetap bisa ngurus anak, tetap bisa kerja? Anak-anak kan alhamdulillah sekarang udah nggak butuh, istilahnya udah nggak butuh perhatian yang sampai intens banget kayak waktu mereka masih MPASI, kayak waktu mereka masih ASI kayak gitu ya. Jadi ya aku usahakan untuk bisa hadir di hadapan mereka sebelum mereka merem tidur gitu, supaya mereka masih bisa ngobrol sama aku, mereka masih bisa experience quality time sama aku walaupun cuma sebentar, kayak 1 jam aja itu berarti loh untuk mereka, untuk main bareng mereka, untuk dengerin keluh kesah mereka kayak gitu. Tapi sih ya sebisa mungkin aku luangin waktu lah untuk mereka. Kalau misalnya ada libur pasti aku sempetin kayak ayo kita staycation yuk di mana, atau kita main yuk ke playground mana gitu, atau kayak sekedar di rumah ngobrol main sama mereka. Itu juga mereka udah sangat-sangat bersyukur sih sebagai anak, karena yang paling penting itu bukan sekedar jalan-jalan atau beli mainan mahal, tapi quality time kayak eye contact, physical touch, itu yang mereka butuhin sih, kasih sayang. Tapi kalau di bareng ayahnya juga sering itu kan apa gimana? Apa? Kalau di kan misalkan pakai barang ayah kan pasti kan beda kakak ya. Ya. Itu ada kayak seminggu dijadwalin kah pas sebulan gitu? Ada, kayak misalkan aku kayak sekarang nih mau keluar kota besok, dedinya udah izin, udah bilang kalau minta anak-anak bareng sama dia aja dulu selama aku di luar kota, dan aku nggak masalah sih. Dan emang kebetulan rumahnya juga deket dari rumahku, jadi ya udah, ya kan ada juga kan dedinya anak-anak ya. Benar. Aku kurang tahu tepatnya sih, tapi kalau masalah pembebasan dia itu benar. udah ketemu pasca bebas? Sudah. Ada yang diobrolin nggak mungkin dari Pevita sendiri? Nggak ada. Karena aku pengen hidup secara damai aja, aku nggak butuh lagi validasi dan permintaan maaf atau apapun sih. Kayak ya udah, yang penting kita bisa hidup masing-masing tanpa ada drama lagi kayak gitu. Mungkin ada perubahan nggak sih dari konstituen yang dulu sebelum pertama setelah yang secara tampak? Aku mungkin karena nggak banyak ngobrol ya sama beliau, jadi kayak nggak tahu, aku bingung maksudnya untuk bisa nyebutin berapa perbedaannya, karena memang nggak gitu sering ngobrol dan ketemu tatap muka langsung gitu ngobrol, nggak sih. Tapi kalau untuk yang udah dibahas ya ada banyak hal yang udah kita bahas, termasuk salah satunya kayak rumah tempat tinggal untuk anak kayak gitu, karena kita ada rencana lah di masa depan untuk bisa beliau untuk bisa beli rumah atas sama anak-anak gitu. Aku
aku juga pengen nabung kan untuk beli rumah yang atas nama aku sendiri. Tapi kemarin alasannya Vito sendiri tertangkap nggak? Enggak. Mungkin anak-anak nanyain gak sih? Ini bapaknya kemana? Bapaknya kemana? Kalau dari peran mertua mantan mertua bilangnya bapak lagi kedalaman agama. Mungkin kalau dari anak beli alasannya seperti apa sih? Kalau untuk Ali dan Along memang mereka nggak tahu ya. Kalau Ali dia udah tahu kalau dedinya lagi sakit. Cuman dia nggak tahu secara detailnya kayak gimana. Kalau Starla sudah sangat tahu. Starla sudah sangat paham. Kan kalian bisa lihat di podcast kan bahwa dia sudah mengerti duduk permasalahannya seperti apa. Nah, anak-anak di termasuk Starla kan ini kan udah semakin kritis ya. Ya, Starla apalagi yang paling ini. Apalagi itu, nah itu gimana cara mengatasi anak-anak yang sudah mulai kritis gitu? Ya kasih pengertiannya seperti apa? Coba nonton podcast naratif deh. Episode 1, sorry. Barengan Starla. Sempat kan pas kemarin ditangkap bilang alasannya pengen nurunin berat badan, apakah pasca bebas bahas-bahas soal diet gak sih atau gimana gitu, kayak gitu. Nggak tahu sih kalau soal itu karena aku nggak terlalu merhatiin. Oke, Terima kasih banyak. Iya, makasih. Nah, ini mirip FM Manurung nggak?